itu ada 3 pilar utama. Pertama, lawyers, di sini talentnya, kemudian practice-nya, knowledge, kemudian professionalism, etika. Semuanya penting. Dari ketiganya ini penting dan satu tidak bisa hadir tanpa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alvin dari Hukum Online, selaku MC pada webinar Hukum Online Founders Talk, peran hukum dan profesi hukum dalam dinamika perubahan yang disruptif. Bapak Ibu, diskusi kita pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Mas Arka Diratara, selaku Direktur Hukum Online, Direktur Utama Hukum Online. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Arka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita semua diberikan nikmat dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama secara virtual pada rangkaian acara ulang tahun Hukum Online yang ke-20. Bapak Ibu sekalian, pada perayaan 2 dekade perjalanan Hukum Online ini, kami dengan bangga Hukum Online mempersembahkan rangkaian webinar hukum terbesar di Indonesia. Tadi sempat disebutkan juga, terdapat 20 webinar dengan tema yang menarik dan relevan. Kami juga menghadirkan narasumber-narasumber ternama dan tentunya disajikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, sebagai pembuka sesi pagi hari ini, saya akan mulai dengan ungkapan bijak yang sering kita dengar, yaitu tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Ungkapan ini selalu mengingatkan kita bahwa perubahan itu selalu ada, dapat terjadi kapan saja, dan tidak tebang pilih. Begitu pula pada bidang hukum. Tahun 2020 memberikan kita bukti konkret bahwa perubahan tidak hanya datang karena adanya kemajuan teknologi yang biasanya menjadi enabler dalam adopsi cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien, namun perubahan juga disebabkan karena adanya kebutuhan mendesak akibat pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada webinar pagi hari ini kita akan membahas diskusi dengan topik yang menarik, yaitu peran hukum dan profesi hukum dalam dinamika perubahan yang disruptif. Sesi pagi ini sangat spesial karena seluruh pembicara pada sesi ini adalah sosok yang sangat penting dan sentral bagi hukum online. Mereka adalah pendiri dari hukum online itu sendiri. Izinkan saya memperkenalkan narasumber yang telah hadir bersama kita pagi ini. Tadi disebutkan juga, narasumber pertama nanti adalah Bapak Arief Surowijoyo. Kemudian narasumber berikutnya adalah Bapak Ahmad Fikri Assegaf. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibrahim Assegaf. Baiklah, tanpa mengulur waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Bapak Arief Surowijoyo. Kami persilahkan. Ini sedang terjadi sebelum COVID terjadi, itu moderate economic growth di mana-mana, kemudian kita menghadapi perang dagang Amerika dan Cina, kemudian harga komoditi yang rendah sekali, tapi ada kesiapan di dalam financial policies kita karena kita sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam krisis tahun 98, tahun 2008, dan sekarang ini. Kemudian juga investasi juga rendah sekali tingkatnya, walaupun kita lihat di beberapa tempat di dunia itu capital market juga aktivitasnya terbatas, walaupun Indonesia masih lumayan baik. Dan kita lihat sebelum COVID itu infrastructure development terjadi di mana-mana. Jadi di mana-mana. Political stability cukup baik, ya, walaupun ada beberapa konflik di sejumlah region kita. Next slide. Bisa next slide. Bisa tolong slide, oke. Nah ini kira-kira kondisi kita yang terjadi di Indonesia, ya, general condition-nya, ya, pertumbuhan ekonominya itu moderate, masih bagus dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita. Kemudian perang dagang Cina Amerika masih sangat mempengaruhi kita, industri maupun supply chain kita. Kemudian weak commodity price yang sangat mempengaruhi banyak sekali revenue dari perusahaan-perusahaan di Indonesia.
terutama yang bergerak di bidang natural resources. Kemudian prudent financial policies, tadi yang saya katakan, kita sudah cukup pengalaman, cukup kuat, infrastruktur keuangannya menghadapi krisis. Kemudian juga slow movement dari investasi dan capital market di Indonesia. Tapi yang terjadi adalah juga massive infrastructure development. Ya, Pak Jokowi, pemerintahan kita sekarang ini sangat mendukung pengembangan proyek-proyek infrastruktur yang juga menggerakkan ekonomi secara baik sekali. Kemudian juga dominasi dari BUMN dalam banyak kegiatan ekonomi kita. Sebelum ini ya pada kabinet Pak Jokowi yang pertama itu jelas sekali perannya BUMN dalam ekonomi Indonesia. Ya, hampir semua bidang itu dikuasai oleh mereka. Ada baiknya, ada buruknya, tapi itu semuanya akan menggerakkan ekonomi dalam suatu skala yang tinggi. Kemudian juga kita masih menghadapi banyak tantangan di dalam proses legislasi, juga masalah-masalah yang timbul dari korupsi masih banyak sekali. Hantaman-hantaman yang terjadi terhadap KPK juga luar biasa, banyak sekali yang mesti kita lakukan di sana. Kemudian baiknya adalah bahwa setelah pemilu, ya, terlepas dari konstelasi politik yang ada, cukup stabil. Kemudian juga kita menghadapi banyak sekali isu yang terkait dengan climate change yang kita belum bisa address dengan baik. Nah, yang juga sangat mempengaruhi banyak bisnis kita adalah mulai digunakannya big data di dalam dan analytics dalam banyak sistem operasi perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk juga di law firm. Nah, kemudian di samping kanan ini itu apa yang dilakukan oleh legal industry, oleh profesi hukum kita, ya, oleh para juris kita. Bagaimana memberikan jasa di bidang reorganisasi dan restrukturisasi dari korporasi ya, yang banyak sekali menghadapi masalah. Efisiensi, kemudian efektiviti dari perusahaan itu ditingkatkan demi untuk bisa berkompetensi dengan lebih baik lagi. Kemudian juga bagaimana mendapatkan financial terms yang lebih baik dalam struktur pembiayaan mereka. Kemudian bagaimana menyiapkan klien-klien untuk mengeksplor kelebihan-kelebihan kita dalam berkompetensi ya, di level region, level dunia, di tengah perang dagang yang makin sulit sekarang ini. Kemudian juga bagaimana membantu klien itu dalam melakukan due diligence dalam banyak transaksi-transaksi besar. Kemudian juga tentunya para lawyers, para advokat itu melihat bahwa perselisihan di dalam proses peradilan sangat tidak baik untuk reputasi maupun dampak keuangan perusahaan. Sehingga mereka berusaha untuk bagaimana melakukan pencegahan sengketa dengan membuat kontrak-kontrak yang lebih baik. Kemudian diciptakanlah smart contract, kemudian diciptakanlah sistem penanggulangan risiko yang lebih matang, sehingga kalau terjadi suatu perselisihan itu bisa dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang juga menarik adalah banyaknya kolaborasi antara law firm Indonesia dengan law firm regional maupun internasional. Bukan hanya dengan law firms, tapi juga dengan profesi lain, misalnya dengan profesi akuntan, profesi management consultant, profesi investment consultant, profesi tax consultant, sehingga terjadi suatu pemberian jasa yang sifatnya lebih integrated, yang lebih bisa memberikan nilai lebih kepada si klien-klien ini dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, kemudian juga yang terjadi adalah meningkatnya gerakan-gerakan dari civil society ya, untuk mendukung proses legislasi, mengawasi kerja parlemen, mengawasi kerja pemerintah. Ini semuanya sangat membantu untuk kita bisa mencapai demokratisasi yang lebih baik. Kemudian juga supporting green economy, beberapa banyak perusahaan sudah mulai melihat bahwa produk-produk yang sifatnya green lebih diterima oleh market, ya, lebih bisa bersaing karena memang konsumen akan lebih teliti dalam membeli produk-produknya yang memperhatikan suatu proses industri yang lebih sustainable. Sekali lagi juga di dalam law firm juga digunakan big data dan analytics untuk bisa lebih efisien membantu klien-klien mereka menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Next. Itu semua terjadi sebelum COVID ya, sedang kita lakukan.
Dunia sekarang ada di dalam satu proses resesi yang terdalam yang pernah ada, melebihi dari resesi yang tahun 30-an itu, kemudian melebihi juga resesi yang terjadi tahun 98 dan 2008. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita masih akan terus berusaha ya untuk mengatasi masalah ini yang kita tidak tahu sampai berapa tahun ke depan. Perkiraannya waktu resesi tahun 98 itu 5-6 tahun. Pak Friki, saya, dan teman-teman lain itu membantu BPPN selama kurang lebih 5 tahun untuk mencoba keluar dari krisis. Mungkin baru tercapai sekitar 6-7 tahun Indonesia kemudian ekonominya menjadi lebih stabil lagi. Nah, tahun 2008 itu hanya diketahui oleh banyak financial institution. Masyarakat umum tidak cukup sensitif dengan apa yang terjadi tahun 2008 di Indonesia. Kalau di Amerika, di Eropa itu mereka banyak perusahaan yang bangkrut, ya. Indonesia tidak. Lebih bisa diatasi karena memang hanya terjadi di bidang keuangan. Terjadi likuiditas yang seret, ya, susah untuk mendapatkan pembiayaan, tapi pada dasarnya ekonomi masih bisa bergerak dengan cukup baik di Indonesia. Nah sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi untuk 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Dengan segala macam tadi persoalan yang terjadi sebelum COVID, itu sebagian besar masih terbawa dengan sekarang. Perang Amerika, dagang Cina dengan Amerika, itu masih terjadi sampai sekarang. Yang kemudian juga nanti kita nggak tahu siapa yang akan menggantikan, atau mungkin Trump akan terus menjadi presiden Amerika di pemilihan November nanti. Atau mungkin ada penggantinya yang lebih mencoba untuk lebih ramah kepada dunia di luar. Kita tidak tahu. Jadi sekarang ini ya itu semua, kalau saya lihat semua negara, semua korporasi, semua perusahaan, semua pribadi sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Bagaimana mereka bisa memprioritaskan menyelamatkan dirinya, kemudian kalau memang mereka cukup mempunyai resources, mereka akan melihat di sekelilingnya. Apalagi yang bisa saya selamatkan di sekeliling saya. Ini kondisi psikologis dari setiap negara, bangsa, dan orang. Contohnya aja mengenai vaksin, ya. Vaksin diproduksi misalnya. Di Amerika diproduksi. Sekarang saya baru baca tadi pagi, vaksin yang terdepan yang sekarang sudah mencapai tahap ketiga, itu di Amerika, yang akan siap diproduksi akhir tahun. Berapa yang mereka bisa produksi? 100 juta, 200 juta, kepada siapa? Kepada orang-orang Amerika sendiri. Kapan itu bisa sampai ke Eropa? Kapan itu bisa sampai ke Asia? Mungkin kita baru bisa mendapatkan itu mungkin akhir tahun depan, gitu. Sehingga memang orang sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Ini yang sangat memprihatinkan, tapi juga jangan dijadikan suatu cara kerja yang baku gitu ya, karena kita tetap harus membantu sekeliling kita. Kemudian juga financial liquidity, ya, arus uang yang datang dari perbankan di dunia itu semakin menipis. Akan sangat sulit sekarang untuk mendapatkan pinjaman. Untuk merestructure yang ada saja itu kita harus berjuang keras untuk bisa meyakinkan perbankan. Betul bahwa ada program-program stimulus dari pemerintah. Ya. Tetapi sekali lagi itu kan juga banyak dibutuhkan kepada ekonomi yang di bawah, yang untuk UKM. Untuk menengah ke atas itu masing-masing akan sekali lagi akan mencoba untuk mempertaskan bagaimana kemudian mereka mendapatkan structural finance yang lebih baik lagi. Supply chain di banyak industri itu akan sangat terganggu. Di industri maupun di jasa akan sangat terganggu. Kemudian kalau kita lihat akan banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan. Perusahaan besar, perusahaan kecil, menengah, itu akan menghadapi kesulitan. Sehingga akan banyak dilakukan reorganisasi perusahaan, reorganisasi hutang, dan juga bahkan bankruptcy. Ini akan dihadapi dalam masa di tengah COVID ini. Yang juga memprihatinkan adalah adanya masif unemployment, banyak pengangguran akan terjadi. Jumlahnya kita belum tahu karena memang banyak sekali sekarang perusahaan yang merumahkan pekerjaannya, tetapi tidak mem-PHK mereka, tapi memberikan dengan sekian persen dari dari remunerasinya. Ini yang belum terbaca oleh pemerintah, belum terbaca oleh industri, belum terbaca oleh masyarakat.
tapi nanti ke depannya akan sangat mempengaruhi daya beli mereka untuk bisa cukup menggerakkan ekonomi. Kemudian juga karena ada pembatasan perjalanan, pembatasan physical meeting, itu akan banyak disrupsi dalam kolaborasi. Kita selama ini biasa berkolaborasi, tapi dengan banyak pembatasan, ini sekarang Jakarta katanya mau diberlakukan lagi gosipnya PSBB karena jumlah infeksinya meningkat. Di Filipina sudah diberlakukan lagi, di Australia sudah diberlakukan lagi. Di beberapa tempat di dunia sudah diberlakukan lagi. Mungkin aja Jakarta diberlakukan lagi. Sehingga akan membatasi cara kita berkolaborasi. Ini juga akan sangat mempengaruhi cara kita bekerja. Jadi kemudian prioritas-prioritas kita itu semua diubah. Kan? Business plan dari setiap perusahaan, dari setiap firma itu dan goals-nya itu coba akan dicoba untuk direvisit, untuk ditinjau kembali. Nah, karena jarak dia akan menjadi masalah, karena perjumpaan akan menjadi masalah, karena uang yang keluar dari stimulus juga penguasaan akan kurang. Ini governance levelnya itu akan sangat terganggu. Survival itu akan sangat mempengaruhi banyak bisnis. Juga banyak uncertainties, banyak ketidakpastian di banyak aspek. Kemudian juga ini menimbulkan juga satu cara untuk para pebisnis untuk mengeksplorasi bisnis apa yang paling baik. Sekarang ini yang paling baik adalah bisnis makanan misalnya gitu ya. Sehingga banyak deals baru, aktivitas baru untuk mengembangkan industri yang berbasis teknologi makanan. Kemarin, sekarang, dan masa depan itu yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah COVID itu sendiri. Jadi kapan dia akan melemah, kapan vaksin akan ditemukan, kapan obat-obatan akan ditemukan. Ini akan ditentukan oleh banyak hal. Nah, teman saya seorang ekonom terkenal, Pak Jolo Jatun Kucerake mengatakan hidup kita sekarang ditentukan oleh COVID. Sehingga ekonomi kita mau bergerak sampai di mana ditentukan oleh COVID dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Tapi yang tadi saya coba bayangkan, yang coba saya utarakan adalah hukum online akan berada di tengah Bapak Ibu sekalian sebelum, di tengah maupun setelah ini COVID akan kita lalui. Kita akan tetap memberikan legal database ya sebagai working tools untuk para juris. Kita akan memberikan analisis yang dalam untuk semua legal development dan memberikan alert terhadap semua decision yang dilakukan oleh pemerintah, oleh policy maker. Kita akan membawakan berita-berita teranyar hukum yang bisa membuat alert kita semua mengenai perkembangan yang terjadi. Kemudian juga kita memberikan satu analisis mengenai begitu banyak masalah yang terjadi di korporasi, di pemerintahan, ya, di masyarakat, sehingga para pebisnis lebih alert lagi untuk menghadapi semua masalah yang ada. Kemudian juga di level menengah dan bawah, kita tetap memberikan jaringan platform yang bisa digunakan oleh banyak orang, banyak pencari keadilan ya, yang dengan biaya terjangkau lewat public affordable legal services. Kemudian juga kita akan bisa berusaha untuk membantu bisnis sektor untuk bagaimana memulai bisnisnya lewat anak-anak usaha kita dan bagaimana memaintain bisnisnya. Mengedukasi masyarakat umum untuk mengerti hukum lebih baik lagi, kemudian membangun komunitas hukum yang selalu kita cita-citakan menjadi suatu komunitas hukum yang dengan integritas yang tinggi. Kemudian ya saya kira ya kita akan menjadi satu platform, satu provider yang menjadi partner Anda sekalian dalam banyak menyelesaikan memberikan solusi hukum dalam berbagai tingkat kesulitan yang ada. Jadi itu kira-kira yang akan tetap kami lakukan ya. Yang ingin saya simpulkan dari pembicaraan pagi inilah ya, kita 20 tahun yang lalu sudah tahu kira-kira sudah memprediksi bahwa ini akan merupakan cara kerja. Kita tidak senang, kita agak takut dengan COVID ini. Tapi bagaimanapun COVID ini mempercepat cara kerja yang kita bayangkan 20 tahun yang lalu dengan remote, dengan teknologi. Kita sudah memprediksi itu ya. Kemudian juga
pengembangan teknologi yang tinggi ini akan cepat sekali terjadi. Nanti mungkin Pak Fikri, Pak Ibrahim juga akan menyinggung masalah ini, yang akan mempercepat juga cara kita untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam mendapatkan legal solution yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Law firm itu kan kalau sebagaimana kita ketahui adalah satu organisasi di mana para lawyer itu berusaha untuk memberikan jasa kepada klien secara bersama-sama. Nah, law firm ini juga sebenarnya sejarahnya juga belum terlalu lama gitu ya. Mungkin law firm pertama yang organize itu mungkin sekitar 225 tahun yang lalu lah. Jadi belum lama lah, rasanya masih seperti kemarin gitu ya. Sedangkan di Indonesia law firm yang organize dan modern itu sekitar 53 tahun yang lalu. Jadi gapnya memang cukup besar, tapi kalau kita lihat dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi gitu dalam organisasi itu masih tidak terlalu jauh. Nah, sekarang yang udah ada di kita sekarang adalah law firm, satu organisasi isinya lawyers, kemudian berusaha memberikan jasa secara bersama kepada klien. Nah, apa itu? Bagaimana strukturnya? Nah, saya mencoba membaginya gitu ya. Pertama, saya mau mulai dari atapnya dulu ini, value proposition gitu kan, bahwa apa sebenarnya yang ingin kita tawarkan kepada klien. Jasa hukum, jasa hukum betul gitu kan, tapi jasa hukum seperti apa? Bagaimana kita mendeliver jasa hukum itu? Apa bedanya kita dengan law firm yang lain ketika kita mendeliver jasa hukum itu? Nah, ini kita tentu masing-masing kantor harus punya ini, dan saya yakin juga memiliki apa yang mau menjadi misi utamanya dia, apa kelebihannya dia, what is the reason kenapa orang harus memakai kantor itu dan bukan kantor yang lain. Dan ini harus well defined gitu ya, harus betul-betul ada, jelas, disadari dan dihayati oleh seluruh members dari kantor itu dan menjadi identitasnya. Nah, kemudian dari situ ada 3 pilar utama. Pertama, lawyers, di sini talentnya, kemudian practice-nya, knowledge, kemudian professionalism, etika. Semuanya penting. Dari ketiganya ini penting, dan satu tidak bisa hadir tanpa yang lain. Tidak mungkin hanya lawyers, kemudian ada lawyernya, kemudian dia punya knowledge, tapi nggak ada professionalism, nggak ada etika. Itu nggak akan menjadikan satu law firm yang memiliki value proposition yang baik. Kenapa? Karena ketika etika itu hilang, pelayanan kepada klien itu menjadi berubah, gitu kan? Pelayanan kepada klien menjadi berubah. Kepercayaan klien menjadi sangat mudah untuk disalahgunakan. Jadi ketiganya itu harus ada. Ketiganya saya mau bilang sama pentingnya, tapi juga masing-masing punya bobot yang berbeda. Nah, saya mau mulai dari talent. Talent ini adalah bagian yang terpenting kalau menurut saya. Kenapa? Karena selama lawyer itu berdiri kemudian beroperasi, jasa hukum, pemberian jasa hukum, ya itu tergantung dari si lawyer ini sendiri gitu ya. Sehingga dengan demikian menjadikan orang siapa yang ada di situ, orang yang seperti apa yang direkrut oleh law firm itu akan menentukan bagaimana law firm itu berjalan, bagaimana masa depan law firm tersebut. Ketika misalnya law firm menetapkan bahwa misinya merekrut orang-orang yang terbaik, lulusan fakultas hukum yang terbaik, dan orang-orang yang bahkan lebih baik daripada lawyer-lawyer yang ada di saat rekrutan dilakukan di kantor tersebut,
maka kantor itu tentu akan memiliki masa depan yang sangat baik. Kenapa ya? Karena isinya talent yang baik. Cuman banyak anggapan gitu ya bahwa law firm yang menyatakan ngapain ngerekrut orang-orang yang pintar, nanti baru masuk kerja setahun 2 tahun juga keluar buka sendiri gitu. Itu sering sekali saya dengar gitu. Nah, tapi justru di situ tantangannya gitu. Ketika kita ingin membangun satu institusi yang baik, maka ya tentu harus ada orang-orang yang terbaik yang di dalam. Tapi bagaimana kemudian kalau orang-orang itu masuk kemudian keluar? Nah, itu another tantangan gitu ya. Bagaimana ketika kita berfokus kepada talent, bagaimana kita bisa membuat satu kondisi di mana talent itu mau stay dan mau bersama-sama untuk membangun kantor tersebut. Nah, ini dan itu sebenarnya harus menjadi agenda utama dari kantor tersebut. Nah, kemudian next adalah practice, knowledge. Nah, ini yang nggak bisa ditawar juga, bahwa kantor tersebut harus memiliki pengetahuan, harus memiliki pengalaman yang memang punya value buat klien. Nggak bisa kita mencoba meyakinkan klien untuk memakai satu kantor, tapi padahal kita tidak memiliki knowledge di dalam bidang itu. Dan kemudian yang ketiga adalah professionalism dan etika. Ini juga yang memang nggak bisa hilang gitu ya. Tidak bisa kita membangun satu kantor yang modern, yang bisa punya fondasi kuat kalau memang tidak berlandaskan pada etika yang baik. Nah, itu semua itu akan menghasilkan trust ya. Jadi trust ini adalah fondasi yang tercipta sebenarnya dari kombinasi ketiga hal tersebut. Dan trust ini juga bukan hanya trust kepada klien, tapi juga trust kepada di dalam organisasi itu sendiri. Tidak bisa satu organisasi tumbuh tanpa adanya kepercayaan di antara orang-orang tersebut, baik antara sesama partners, antara associate dengan partners, itu tidak mungkin. Dan satu organisasi yang di dalamnya memiliki kepercayaan tinggi pada satu sama lain, ya kepercayaan bahwa semua akan membantu, kemudian kepercayaan bahwa tidak ada orang yang akan berhak mengkhianati orang lain dan sebagainya gitu ya, termasuk office politics dan sebagainya, itu akan organisasi itu akan thriving. Kenapa penting kita punya law firm yang besar? Bisa dilihat dari misalnya kelengkapan organisasi. Ini aspek utama dari firma hukum, kelengkapan organisasi. Antara law firm dengan jumlah lawyer yang sedikit, itu dengan dibandingkan yang kita bicara yang sudah ribuan lah katakanlah ya, ini kelengkapan organisasi jauh berbeda gitu. Ya kalau kita masih, dan saya mengalami sendiri gitu ya, ketika AHP baru berdiri kemudian berjalan, ya kita hanya merasa perlu tenaga admin dan finance. Finance sengaja kita perkuat di awal karena kita merasa transparansi itu penting gitu ya, transparansi baik internal maupun juga eksternal ke pemerintah, ke kantor pajak, pemegang saham yang cukup besar dari semua usaha di Indonesia ya, karena tanpa transparansi itu kita akan terhambat dalam berkembang. Tapi bayangkan ketika kita memiliki law firm yang besar, maka spending untuk berbagai bidang penunjang itu juga pasti lebih besar karena ditanggung bersama-sama. Dengan demikian perkembangan bidang itu yang menyangkut misalnya data analytics, menyangkut bidang hukum. Kalau banyak law firm yang besar, maka
akan banyak orang-orang yang mengkhususkan diri pada bidang tersebut. Sehingga dengan secara tidak langsung bidang hukum akan maju. Nah, ini kita lihat yang aspek lainnya, misalnya cakupan industri. Ketika kita pada tahap masih pioneer atau masih developing, sedikit sekali cakupan industri yang bisa di-cover oleh bidang hukum. Nah, sementara ketika kita sudah menjadi besar, maka cakupan industrinya akan jadi semakin besar. Kita bicara soal legal tech. Sektor legal tech di Amerika itu baru 2,6% dari total industri hukum. Total industri hukum itu sekitar 600-an miliar dolar. Kalau di Indonesia, prediksi saya sektor hukum itu baru 700 juta, masih di bawah 1 miliar dolar. Yang di Indonesia ya, bahwa pembelanjaan jasa hukum import dengan menggunakan jasa kantor di luar negeri itu mungkin lebih dari situ kalau ditambah itu. Tapi di Indonesia mungkin sekitar 700 juta dolar. Nah, sektor legal tech di Indonesia berapa? Masih kecil sekali. Walaupun ada 22 legal tech di Indonesia. Tapi semuanya masih dalam tahap yang sangat infant. Bisa dipahami karena memang marketnya juga belum terlalu besar. Nah, di sini hukum online sudah ada cukup lama, seperti Mas Arief sampaikan tadi, melakukan disrupsi dari segi praktek hukum gitu ya, dari mulai peraturan masih harus cari manual, hukum online menyediakan, kemudian hukum online juga dalam konteks yang tadi saya bicara yang level admin, pekerjaan hukum yang admin, itu EasyBiz itu sudah melakukan, mencoba memudahkan perusahaan dan lawyers untuk membantu dalam konteks pendirian dan perizinan. Sementara Justika mencoba mendorong lawyer-lawyer individu untuk bisa bergabung di dalam satu marketplace dan dibantu dalam menyediakan jasa hukum kepada masyarakat yang selama ini underserved. Karena masyarakat yang bukan perusahaan yang besar itu sulit sekali untuk mendapatkan akses pada jasa hukum. Nah, dengan Justika ini, dengan platform Justika yang esensinya marketplace dan juga support untuk lawyer, maka itu menjadi dimungkinkan. Nah, banyak lagi inovasi sebenarnya yang bisa dilakukan dalam bidang hukum, dan mudah-mudahan dari 22 legal tech itu akan tumbuh terus dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Dan itu saya yakin itu akan sangat mendorong kemajuan hukum di Indonesia. Kalau kita bicara disrupsi bagi profesi hukum, kalau kita bagi gitu ya jenis-jenisnya, saya melihat paling nggak ada 3 jenis besar gitu ya, dan beberapa diantaranya ada overlap. Yang pertama dan utama yang paling dulu terjadi saya pikir adalah adanya teknologi yang membuat pekerjaan profesi hukum jadi lebih mudah. Tadi seperti sudah disampaikan, melakukan riset hukum sekarang jadi luar biasa mudah karena kita nggak perlu membolak-balik halaman kertas, tapi bisa Ctrl F, search, dan ketemu apa yang akan dicari. Dan itu menghemat waktu yang luar biasa banyak. Kemudian kalau kita bicara bagaimana cara mengelola kantor, mengelola praktis, sekarang toolsnya itu sudah sebegitu banyak, dan trennya semakin lama akan selalu lebih banyak lagi, ada teknologi yang lebih canggih lagi, dan dari sisi affordability, biaya juga semakin lama semakin murah. Yang itu membuat akses ke teknologi bagi lawyer atau profesi hukum itu semakin lama jadi semakin sedikit bedanya antara law firm besar yang mungkin punya dukungan dana banyak dengan law firm kecil yang tentunya dukungan dananya juga lebih kecil. Jadi akses kepada alat perbantuan ini akan menjadi semakin mudah.
dan jenisnya hanya imajinasi yang bisa membatasi itu. Kan contoh yang akhir-akhir ini sudah mulai banyak dibicarakan dan kami sedang coba-coba misalnya adalah adanya suatu teknologi yang bisa membantu lawyer untuk melakukan due diligence supaya exercise due diligence itu bisa selesai lebih cepat dengan biaya yang relatif lebih murah karena peran lawyer sebagian untuk mengobokan isi dokumen sudah dibantu oleh teknologi. Itu jadi kelompok pertama. Kelompok kedua adalah adanya perusahaan-perusahaan yang berfokus pada meningkatkan akses pada hukum untuk kelompok yang sebelumnya sulit mendapatkan akses itu. Salah satu contohnya bisa dalam bentuk ini marketplace tadi seperti disampaikan Bang Fikri yang mempertemukan pencari jasa hukum dengan pemberi jasa hukum dengan skop yang tertentu dan biaya yang relatif lebih jauh lebih murah dibanding normal gitu ya. Kemudian yang kedua adanya perusahaan yang menerbitkan beragam form dokumen atau perjanjian yang rutin gitu yang tingkat kompleksitasnya rendah. Itu juga jelas meningkatkan akses hukum, jadi mereka tidak perlu untuk kebutuhan minor tidak perlu harus minta bantuan law firm. Nah, kemudian teknologi klaster lain yang paling debatable, yang paling banyak diperdebatkan adalah apakah teknologi akan menggantikan profesi hukum sepenuhnya. Saya pikir kita nggak perlu terlalu jauh menerawang ke sana gitu ya, karena bisa akan terjadi, bisa juga tidak. Tapi jelas bahwa sampai batas-batas tertentu akan ada peran profesi hukum yang tidak perlu lagi dilakukan karena sudah bisa dilakukan oleh teknologi. Saya belum lama ini nonton satu video di YouTube soal satu orang lawyer yang diminta untuk mereview suatu dokumen dibandingkan dengan teknologi artificial intelligence untuk melakukan hal yang sama. Itu tingkat akurasi mesin ternyata lebih tinggi dari manusia gitu. Lebih mudah dia untuk melakukan review, tapi ya tentunya terbatas untuk hal-hal yang sifatnya rutin, spesifik, dan sudah ada polanya. Kalau kita bicara soal kreativitas, bagaimana menyikapi suatu masalah, itu ya paling tidak sampai saat ini belum sampai di sana. Perlu lihat lagi apa sih sebetulnya kerjanya lawyer itu apa saja. Yang pertama dan utama adalah dia harus mencari dan menemukan sebetulnya hukumnya apa sih untuk suatu persoalan atau transaksi tertentu. Untuk itu dia harus melakukan riset dan analisa hukum. Khusus di segmen ini jelas kita sudah banyak terbantu termasuk dari kerja teman-teman di hukum online, dan ini akan semakin lama juga akan semakin maju. Namun sampai batas tertentu juga tergantung ketersediaan bahan yang harus diproduksi juga. Karena kalau kita bicara riset dan analisa, pada akhirnya harus ada orang yang memproduksi pengetahuan tadi untuk bisa di kemudian hari ditemukan oleh orang lain sewaktu melakukan riset. Kemudian bagian lain yang dilakukan profesi hukum adalah memberi jasa hukumnya itu sendiri. Apa jasanya ya tergantung apa yang dibutuhkan oleh klien. Bisa memberi advice sesuai dengan fakta dan situasi yang ada pada klien. Bisa membuat dokumen yang sesuai dengan kebutuhan klien. Juga mewakili klien dalam bernegosiasi dengan lawan transaksinya atau dengan pihak lain. Kalau kita lihat dari ketiga jenis jasa ini,
seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, semakin kompleks peran lawyer jadi semakin sulit digantikan oleh teknologi. Kalau kita lihat progresnya untuk menemukan hukum, saya sih cukup yakin dalam waktu singkat klien yang kita hadapi akan seperti diri kita sendiri kalau kita sedang sakit. Sekarang yang saya tahu dari banyak dokter, pasien mereka sebagian besar sok tahu, kira-kira begitu lah. Karena begitu sakit, kita nggak langsung pergi ke dokter gitu. Pertama-tama kita akan lihat melalui internet gejala kita apa dan kira-kira kita sakitnya apa. Nah, dan itu baik karena membuat kita jadi lebih tahu apa yang terjadi di badan kita. Tapi di titik lain juga bisa jadi kita salah membaca gejala yang kita alami. Jadi disrupsi yang pertama dan utama adalah dari informasi hukum yang banyak di luaran, tapi menurut saya tidak akan menghilangkan peran lawyer karena kita latar belakang pendidikan kita adalah hukum. Kerja kita adalah membaca segala macam dokumen hukum. Kita relatif lebih tahu bagaimana mengartikan sesuatu yang kita baca. Nah, kemudian semakin kompleks derajatnya, terutama untuk perwakilan dalam negosiasi terlebih sengketa, mungkin adanya disrupsi di bidang-bidang itu lebih banyak untuk mendukung peran advokat dan bukan menggantikan. Jadi sekali lagi fokus disrupsi dalam bidang digital akan lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya repetitif, administratif, sederhana, tapi volume pekerjaan yang harus dilakukan itu sangat besar. Nah, mungkin sebelum saya mulai dengan saat ini, saya ingin memberi semangat sedikit nih untuk teman-teman mahasiswa dan fresh graduate yang saya informasi dari hukum online, ada separuh dari peserta webinar ini ya. Menurut saya kita teman-teman nggak perlu kecil hati menghadapi tantangan praktek sekarang. Adanya peran digital belum tentu akan menggantikan sepenuhnya, tapi yang pasti adalah akan mengubah cara kita bekerja, cara kita memberikan jasa hukum, dan mengubah fokus profesi kita. Contoh mungkin yang paling perubahan yang paling signifikan saya pikir ya, kembali ke contoh mesin fax tadi, zaman komunikasi masih lambat begitu ya. Waktu untuk mencerna pertanyaan, berpikir, menuliskan sampai harus menjawab itu bisa hitungan hari. Sekarang hitungan jam, kalau belum ada respon sering udah dikejar. Jadi saya nggak meragukan kemampuan kita semua untuk beradaptasi untuk bisa merespon challenge baru ini. Plus juga untuk menambahkan yang disampaikan Fikri tadi, bisa jadi ini justru lapangan atau oportunitas baru buat teman-teman yang lebih muda, yang tentunya lebih mahir dari generasi yang lebih tua seperti saya, untuk bisa justru ikut menciptakan segala macam disrupsi yang mungkin diperlukan oleh dunia maupun profesi hukum. Saya ingin tutup dengan sedikit catatan untuk menghubungkan antara disrupsi tadi dengan dampak dari COVID-19. Semua orang bicara bahwa COVID akan mempercepat disrupsi digital ini. Saya setuju sepenuhnya. Namun menurut saya sementara ini akselerasi itu lebih banyak dalam konteks bagaimana kita pada umumnya manusia berinteraksi, termasuk
antara profesi hukum dengan kliennya, calon kliennya dengan koleganya. Jadi lebih banyak bagaimana kita berinteraksi, tidak ada pertemuan fisik tapi melalui video call atau melalui telepon biasa, email dan seterusnya. Sementara disrupsi yang lebih fundamental seperti tadi kita bicarakan, itu akan membutuhkan investasi baik dana maupun tenaga yang relatif lebih besar, yang mungkin dalam waktu dekat ini masih sulit untuk terrealisasi karena seperti disampaikan semua orang masih dalam mode survival begitu. Bicara survival, kalau salah satu pertanyaan dari teman-teman hukum online adalah implikasi paling besar. Menurut saya kembali ke permintaan dan kompetisi. Permintaan dalam arti profesi hukum adalah profesi jasa. Kita memberi jasa bantuan kepada dunia usaha utamanya atau orang lain yang punya permasalahan dengan hukum. Semakin dengan adanya krisis, banyak hal menjadi lebih lambat. Rencana korporasi yang tadinya mau dilakukan ditunda. Mungkin ada permasalahan keluarga yang terpaksa harus ditelan dulu, gitu ya, menunggu COVID ini lewat. Jadi ada permintaan atau demand atau service lawyer itu bisa jadi akan berkurang. Nah, untuk itu salah satu caranya adalah bagaimana kita mungkin sebagai profesi hukum untuk kreatif menciptakan solusi bagi klien tanpa diminta. Jadi kita ikut menciptakan adanya demand itu. Tentunya dengan harapan begitu klien melihat perlunya sesuatu dilakukan, mereka akan meng-hire profesi hukum yang. Poin yang lain tentu adalah kompetisi. Karena dengan adanya krisis ini, semua pihak pasti akan kembali lagi berusaha untuk survive, dan salah satu cara survive adalah mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Ya Bapak Ibu, dengan demikian telah berakhir diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Alvin selaku MC pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga diskusinya sekali lagi bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Kami berdoa dan berharap juga semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat dalam masa transisi ini. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Sampai jumpa pada webinar hukum online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.